Mukjizat dari para nabi, para terdahulu itu sangat besar. Begitu juga dengan para aulia mempunyai karamah yang tidak bisa dipungkiri sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Dari sekian banyak karamah dari para aulia itu, kita bisa mengambil suatu hikmah kebijaksanaan untuk meneladani akhlak mereka dan ketakwaan mereka. Cerita hikmah kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang sebuah karamah yang didapatkan oleh sahabat Nabi. Beliau bernama Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi Muhammad, dan merupakan utusan Islam untuk menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Ia dikirim kepada Munzir bin Sawa At-Tamimi untuk menyampaikan ajaran Islam. Munzir bin Sawa At-Tamimi dan rakyat Bahrain dan sekitarnya kemudian menerima Islam dengan baik. Diriwayatkan dari Saham bin Munjab, dia berkata, dalam peperangan di wilayah Darain, nama tempat di sekitar Bahrain, Al-Ala bin Al-Hadrami bersama-sama kami. Al-Ala memanjatkan 3 macam doa. Ketika doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami berjalan bersama-sama sehingga tiba di suatu tempat. Kami mencari air untuk berwudu, tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu Al-Ala bin Al-Hadrami berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, Ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, wahai yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang sedang dalam perjalanan untuk memerangi musuh-musuhmu. Turunkanlah hujan kepada kami agar kami dapat minum, juga berwudu dari hadas. Jika kami telah meninggalkan tempat itu, janganlah ada seorang pun yang engkau beri jatah dari air hujan itu. Belum jauh jarak perjalanan yang kami tempuh, kami tiba di sebuah sungai deras yang airnya berasal dari air hujan. Dia berkata, kita berhenti di sungai ini dulu untuk minum. Aku mengisi bejanaku, lalu sengaja meninggalkannya di tempat itu. Aku berkata, aku akan lihat apakah betul permohonannya dikabulkan. Kemudian kami berjalan kurang lebih 1 mil. Aku berkata kepada teman-temanku, aku lupa bejanaku tinggal terbawa. Aku kembali lagi ke tempat itu, maka aku mendapati seolah-olah di sekitar daerah itu tidak pernah turun hujan. Selanjutnya, aku ambil bejanaku dan aku bawa serta. Setelah kami sampai di Darain, kami mendapati di hadapan kami terbentang sungai yang menghalangi antara kami dan pasukan musuh. Ketika itu, Al-Ala memanjatkan doa lagi. Wahai Allah, Zat yang maha mengetahui, yang maha lembut, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami dalam perjalanan memerangi musuh-musuhmu. Bukalah jalan untuk kami menuju musuh-musuhmu. Tidak terduga kami dapat melewati sungai tersebut. Bahkan kuda-kuda kami satu pun tidak basah terkena air, sehingga kami dapat berhadapan dan menyerang musuh. Setelah kami kembali dari peperangan, Al-Ala mengeluh sakit perut yang menyebabkannya meninggal dunia. Sedangkan kami tidak mendapat air untuk memandikan jenazahnya. Kemudian kami kafani dengan baju yang dikenakan, lalu kami kuburkan.
Tidak beberapa lama dari perjalanan kami mendapatkan mata air. Kemudian kami saling berkata, "Marilah kita balik ke tempat itu untuk mengeluarkan jenazah Al-Ala dan memandikannya." Kami semua kembali menyusuri tempat ia dimakamkan. Ternyata kami tidak mampu menemukan makamnya. Dengan demikian, kami gagal memandikan jenazahnya. Kemudian, ada seorang laki-laki berkata, "Aku pernah mendengar dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, Maha Santun, dan Maha Agung, sembunyikanlah jenazahku. Jangan Engkau perlihatkan auratku kepada seorang pun." Lalu kami kembali dan kami meninggalkan jasad Al-Ala yang telah dimakamkan di tempat itu. Cerita ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 1 halaman 7.